Selamat dini hari lebih tepatnya. Oh ya, ini sekarang jam 1:30 pagi dan kita mau coba vlog pertama kita. Sama aku Enda dan juga suami aku Vali. Nah, jadi kita mau coba-coba nih untuk bikin konten untuk ngisi waktu di masa kuarantin ini. Nah, apa sih yang mau kita bahas di vlog pertama kita hari ini, sayang? Tentang jodoh dan tentang pernikahan. Ya, kita mau jawabin beberapa pertanyaan teman-teman nih seputar kehidupan rumah tangga kita, gimana kita nikah muda, terus gimana kita yakin kalau semuanya kita itu berjodoh dan lain sebagainya. Oh iya, pertama yang kita mau bahas nih, sayang, banyak yang nanya ke aku gitu, Kak, gimana sih Kak akhirnya yakin kalau semuanya kakak mau siap buat nikah muda dan juga yakin kalau ini dia orangnya buat jadi jodoh aku gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kesiapan mental dan persiapan yang matang. Ya emang kelihatannya gampang, itu padahal ya implementasinya ya emang lumayan, tapi pokoknya ya keyakinan dan persiapan yang matang aja sih gitu. Kalau misalkan untuk orangnya sendiri yakin apakah dia orang yang tepat, ya mau nggak mau emang harus interaksi, banyak diskusi, lihat pola pikir dia seperti apa, apakah satu frekuensi, apakah satu pandangan kayak gitu. Kalaupun beda, bisa nggak istilahnya merangkul perbedaan tersebut menjadi sesuatu yang dapat berjalan bersama gitu. Iya, bener banget sih. Jujur aku kalau ada yang nanya, Kak, gimana bisa yakin jodoh sama seorang atau enggak, ya aku juga nggak punya kapasitas untuk menjawab itu gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, kenapa aku bisa yakin kalau dia ini jodoh aku, kayak di saat itu tuh nemuin saat yang tepat gitu, titik dimana kalau gue nggak berjodoh sama dia, gue nggak tahu nih mau jodoh sama siapa lagi. Kalau kamu gitu nggak? Kalau aku sih pemikiran kalau nggak jodoh sama dia, pandangannya bukan kayak gitu. Aku pengen sama dia gitu. Kalau pikiran bahwa kalau aku nggak jodoh sama dia sama sekali, sama siapa lagi nggak tahu, jujur aku nggak ada pikiran kayak gitu. Karena bener-bener nggak mikirin itu gitu. Ya mungkin kalau misalkan istilahnya takdir berkata lain, aku sama dia, ya mungkin sama yang lain, tapi saat itu fokus pikiran aku untuk sama calon istriku aku waktu itu yang sekarang jadi istri aku gitu. Jadi fokuskan pikirannya. Terus yang kedua nih, gimana keseharian kita ketika udah mulai berumah tangga nih? Ada rule-rule tertentu nggak di rumah tangga kita? Oh, banyak rule-nya. Gini. Jadi ya kan, berumah tangga itu berarti kita buat kesepakatan rule, apalagi kita bisa dibilang backgroundnya berbeda, ya ada perbedaannya lah kayak gitu. Yang aku biasa hidup seperti ini, dia biasa hidup seperti itu. Terus role aku sebagai suami seperti apa, role dia sebagai istri seperti apa, apakah seperti keluarga konvensional pada umumnya atau ada aturan khusus yang untuk dia, khusus aturan untuk saya gitu, yang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Dan itu emang yang harus di-set dari awal, rule-rule-nya itu. Makanya sebelum menikah banyak banget kita diskusi soal hal yang terkecil aja, kayak finance, keterbukaan kita, ya gitu, keterbukaan, terus kita siapa yang bertanggung jawab atas apa gitu, itu harus sedetail-detailnya. Kalau enggak ya bakalan ribet ntar gitu ke depannya. Jadi kalau untuk kalian nih yang mungkin masih pacaran atau lagi ke arah menuju pernikahan, sebetulnya kayak rule di saat pernikahan tuh
udah wajib banget diobrolin semuanya sebelum nikah ya. Jangan sesudah nikah gitu. Jadi sebelum nikah kita udah harus mastiin visi misinya sama, terus nanti kedepannya akan gimana gitu, bahkan setelah punya anak nanti akan kayak gimana gitu. Ya, bahkan soal finansial gitu, untuk semua hal lah pokoknya harus diobrolin sebelum pernikahan gitu, biar ketika udah nikah nggak akan kaget, oh ternyata dia kayak gini gitu. Itu apa ya, pas saya nggak berani bilang selalu ada ya, pasti ada lah gitu hal-hal yang kita kaget dari pasangan kita, meskipun misalkan pacaran udah lama, seperti udah kenal gitu, padahal ketika nikah ada hal-hal yang entah kecil atau besar yang Kamu ternyata kaget banget nggak? berbeda dengan ketika masa-masa sebelum pacaran, sebelum nikah gitu. Kalau aku sih nggak begitu kaget ya, memang ada hal-hal yang dari dia ini yang berbeda ketika sudah nikah dan sebelum nikah. Tapi aku pikir itu wajar gitu, karena bisa dibilang sebuah mekanisme dia untuk menghadapi culture shock gitu. Ya, artinya aku bilang culture shock itu maksudnya dia yang biasa hidup. Iya. Kalau biasa hidup dengan orang tua atau sendiri di kosan. Aku kan di kosan sendirian dulu sebelum nikah. Sekarang hidup berdua gitu. Apa-apa berdua gitu. Yang biasa aku hidup semau aku, dia hidup semau dia. Sekarang hidup harus mempertimbangkan orang lain di rumah kita gitu, seperti itu sih ya. Tapi ya discuss lah, makanya sebelum nikah kayak kita istilahnya buka aurat ya, kayak ngomong kekurangan kita apa, sayang aku punya kekurangan nih kayak gini menurut kamu gimana. Dia juga cerita kekurangannya apa, ya mungkin ada yang terlewat, tapi setidaknya bisa dikurangi sebelum nikah untuk membicarakan hal-hal kayak gitu. Jadi pacaran nggak cuma ngobrol yang romantis doang, yang seru-seru doang, tapi juga harus yang serius gitu. Tapi overall sih sebetulnya nggak kayak drama-drama yang orang ceritain di luar sana gitu. Oh kalau nanti udah nikah nggak akan seromantis pas masih pacaran, atau nanti kalau udah nikah bakal kaget. Kalau aku sendiri sih enggak ya, karena mungkin kita udah terlalu banyak diskusi ketika pacaran, jadi ketika udah nikah ya udah gitu, biasa aja. Masih nggak terlalu yang kaget kayak gimana gitu. Terus lagi aku mau ini sih, kayak klarifikasi banyak orang yang kayak, oh nanti kalau udah nikah nggak seromantis dulu, atau kalau udah nikah nggak sebaik dulu ketika masih pendekatan. Sebenarnya itu relatif banget ya gitu. Kalau emang dasar orangnya baik mah insya Allah justru setelah nikah semakin baik gitu. Kayak yang aku rasain sendiri bareng dia nih, beberapa hal ya dia makin baik lah untuk secara attitude dan lain sebagainya. Mungkin karena oh udah nikah, udah tanggung jawab sebagai pemimpin gitu, jadi harus jadi diri yang lebih baik. Ya enggak, kalau menurut kamu gimana? Ya setuju sih soal itu. Jadi memang ngobrolin soal ini ya perubahan Setelah nikah, ya, setelah makin baik nikah. atau makin buruk? Makin baik. Aku dulu sebelum nikah itu makan nggak teratur. Jorok. Dan entah dari jadwal atau dari asupan kayak gitu, itu nggak teratur banget. Setelah nikah, alhamdulillah ada istilahnya chef pribadi. Dan ada yang mengingatkan kalau misalkan biasa waktu jomblo, ya udahlah, toh masih tinggal sendiri, sekarang nggak bisa kayak gitu. Dan itu istilahnya mendorong kita untuk jadi lebih baik, karena kalau emang niat kita bagus ya pasti kita ingin menjadi yang baik dong di hadapan pasangan gitu. Apalagi ini ketemu setiap hari, jangan karena ketemu setiap hari justru lama-lama
ya udah dia udah kenal gua jadi makin kelihatan buruk. Jadi ya itulah, ya kalau emang niatnya baik ya pasti bakal jadi berusaha yang lebih baik. Ya, tujuan pernikahan itu kan kayak yang kita selalu congrats ke orang-orang, sama ya sakinah mawaddah warahmah gitu. Jangan sampai ketika kita udah nikah kita lupa sama tujuan nikah itu, sakinah mawaddah warahmah. Jadi emang kita dua-duanya sama sekali nggak sempurna ya. Kalau setiap orang pasti, setiap pasangan nggak ada yang sempurna, tapi karena bersama justru saling melengkapi gitu. Betul. Nah, balik lagi untuk keseharian kita. Aku suka banget sama konsep pernikahan kita, jujur, yang kalau menurut aku cukup beda ya dibanding dengan beberapa orang di sekitar kita, karena kita menjunjung banget yang namanya gender equality dan juga moderat gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, nah itu ada hubungannya sama yang kita bahas sebelumnya ya, soal pola pikir, diskusi. Aku sih jujur nggak pernah mendiskreditkan pandangan apapun, mau itu pandangan orang moderat, konvensional, apa sih lawan dari itu, aku lupa. Ya itulah yang tradisional gitu, atau yang mungkin lebih liberal dari kita gitu. Aku nggak menjustifikasi, mungkin mereka ada baiknya masing-masing, tapi kita harus bisa istilahnya menyampaikan bahwa kita punya pandangan rule yang seperti ini ke pasangan kita, dan kita harus cari match-nya nih gitu. Kalau aku sama istri memang lebih cenderung moderat, nggak yang tradisional. Artinya kita punya hak dan tanggung jawab masing-masing. Istri itu istilahnya nggak sekonyong-konyong nurut sama suami. Suami tetap istilahnya kepala rumah tangga, tapi istri pun nahkodanya yang menyetir kemana sih rumah tangga ini mau dibawa gitu loh. Ya gitu, termasuk yang disebut tadi, yang maksudnya gender equality itu artinya jangan karena dia itu satu gender yang spesifik maka dia harus menjalankan hal yang ini di dapur terus. Iya, istri mah kerjanya di dapur. Bener sih, dia di dapur gitu, tapi karena dia seneng masak, bukan karena aku yang nyuruh. Kalau aku justru membebaskan dia untuk ya udah ngebebas. Lu mau masak yang enak buat suami ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi tetap ada tanggung jawab yang diemban masing-masing pihak gitu. Hak aku ada, hak dia ada, dan aku ngebebasin dia untuk berorganisasi buat kegiatan gitu. Jadi nggak merasa, supaya pasangan kita nggak merasa habis nikah jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Itu nggak zaman dulu banget ya. Iya gitu. Justru ya kita nikah itu sharing kebahagiaan kita gitu loh. Kita sharing, kita makin luas pergaulan kita harusnya, karena kan sekarang punya dua circle kan gitu. Aku juga jadi tahu circle dari istri aku kayak gimana, dia ikut organisasi apa kayak gitu, aku tahu. Dan saling support ya, jangan saling mengekang, tapi mensupport dan tetap ada pada jalurnya sendiri-sendiri gitu. Aku pun tetap mengawasi dia tetap mengawasi aku. Apa sih kamu selalu bilang ke aku kalau ibaratnya komet gitu, spektrum Apa? Gimana? yang kau biasa kayak aku punya tujuan terus kamu kayak spektrum mengelilingi. Oh iya, bukan. Jadi tujuan pasangan jadi tujuan kita gitu loh gitu. Jadi ya itu aku bilang tadi, jadi lebih luas harusnya kalau udah nikah gitu. Karena nih, ini istri aku punya cita-cita apa, aku nggak punya cita-cita itu sama sekali, nggak pernah kepikiran. Tapi karena istri aku sering ngomongin itu tiap hari, saya aku pengen kayak gini, jadi tertanam di otak aku. Oh iya ya, bikin kayak dia jadi kayak gini kayaknya seru juga ya. Ya aku senang gitu, sebagai pasangan aku pengen mendukung gitu. Dan
secara tidak sadar mendikte ke otak aku bahwa itu jadi cita-cita aku juga gitu, untuk mendorong dia mencapai cita-citanya, dan itu bikin aku senang juga gitu. Jadi Iya, itu kenapa aku bisa bilang kalau ya di rumah tangga aku ini kayak dia tuh salah satu support ya, bahkan support system terbaik lah di hidup aku gitu, karena kita saling suportif banget ya untuk cita-cita satu sama lain gitu. Balik lagi ke yang namanya hubungan itu kan sebetulnya penerimaan ya. Kita nggak kayak oh perempuan harus di dapur, suami harus cari nafkah. Emang bagusnya kayak gitu, tapi pasti akan ada saat-saat dimana kita harus saling membackup satu sama lain. Misalkan ketika soal finansial ataupun misalkan aku kemarin sempat kerja gitu. Kalau aku lagi capek, suami aku ini pengertian banget kayak untuk ngebolehin aku untuk gak masak gitu. Tapi sebetulnya kayak hal untuk beristri ya, melayani suami gitu, kayak masakin atau kasih perhatian, mijitin, itu tuh udah kayak perasaan dimana ketika kita ngelayanin suami tuh seneng loh gitu. ketika kita melakukan sesuatu tanpa keterpaksaan, itu menjadi sebuah sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi jalannya jadi joyful gitu loh. Aku nggak pernah maksa dia. Kalau misalkan dia dulu waktu kerja, pulang kerja ya aku tahu dia capek, ya udah gitu. Kadang dia tetap masak dan itu aku seneng gitu. Aku menghargai banget kalau udah capek-capek kerja ikut nyari nafkah, tapi pulang juga tetap masih ngurusin dapur, wow gitu. Tapi kadang lagi enggak, ya udah gitu, mau dia apa gitu. Dan itu nggak pernah jadi kayak kita punya jadi kita nggak punya tuntutan tertentu, istri harus kayak gimana, suami harus kayak gimana. Kalaupun ada dijabarkan, kamu maunya aku kayak gimana, tapi aku punya terbatasan kayak gini-gini, jadi harus bisa memaklumi gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak saling menuntut, istri aku ngelakuin apa ke aku seneng. Aku ngelakuin apa ke istri aku, ya semoga dia seneng gitu. Amin. Karena tidak ada tuntutan ataupun pemaksaan, tapi kesadaran diri sendiri untuk melayani pasangan seperti itu. Oh iya, terus kita kan selalu, berarti ya kita berdua lah nggak pernah share kayak kita berantem, kita marahan di sosial media, karena ya itu pilihan kita sih. Tapi emang rumah tangga kita dari awal adem ayem aja? Ya enggak lah, pasti ada aja masalah. Namanya masalah tuh namanya dua orang punya pemikiran berbeda, ya pasti ada. Cuma gimana kita, ya kalau misalkan ABG bilang yang dewasa lah gitu, biasanya kan yang sering bilang yang dewasa, itu biasanya yang belum dewasa gitu ya. Tapi nyatanya emang harus dewasa menghadapinya gitu. Jangan buat itu jadi nama baik kita dan pasangan jadi jelek di mata orang gitu. Kalau emang ada masalah di rumah, selesaikan di rumah, nggak perlu diubar keluar. Selesaikan secara sediskret mungkin, tanpa membuat kegaduhan gitu. Untungnya kita kayaknya nggak pernah ya ribut lama atau gimana, paling marahan cuma berapa jam. Ya gak sih? Yeah. Kayak pernah marahan itu paling lama tuh sehari, cuma semalam doang, malah kan keesokan harinya udah baikan lagi. Iya, karena kan namanya kita kalau lagi emosi ya logika berpikir jadi kurang jernih gitu. Ya udah, biarkan emosi itu larut dulu. Kalau sudah tenang, baru kita ngobrol lagi, diskusi. Ujung-ujungnya paling salah paham gitu, biasanya gitu, salah paham. Tapi karena emosi belum bisa membuka pikiran masing-masing, jadi belum bisa menyelesaikan secara optimal. Ya udah, redakan dulu. Nanti beberapa jam, mungkin paling lama kita sehari ngobrol lagi. Oh ternyata kayak gini. Oh ya udah. Terus yang terakhir nih, sekarang quarantine time kan, hampir 3 minggu ya kita ya, 3-4 minggu ya. Kalau aku udah sebulan. Iya, kita karantina. Apa aja sih yang kita lakuin? Tidur, main game, baca buku. Dia baca buku, masak.
Ya tapi jadi apa ya? Jadi tahulah kalau misalkan di di hari-hari biasa kita ketemu cuma sebelum aku berangkat kerja dan Pulang setelah kerja. pulang kerja. Sekarang sudah tahu gimana rasanya di rumah. Terus Gimana nih banyak isu-isu di luar sana yang kayak banyak perceraian di saat karantin. oh iya itu. Jadi aku baca beberapa referensi gitu. Kalau jadi di Cina sana gitu, di daerah tempat pertama pandemi nyebar. Jadi kan itu pertama mereka di karantina, dan setelah beberapa minggu katanya banyak orang yang mengajukan perceraian. Itu entah karena mereka tidak komunikasinya tidak lancar ketika kondisi normal, sehingga ketika masa karantina baru ketahuan nih, oh ternyata dia orangnya begini-begini, dia ternyata ini nggak cocok. Kan karena karantina kan setiap hari ketemu gitu loh, seharian sama istri 24 jam. 24 jam gitu. Nah itu justru di situ dites gitu ke kestabilan hubungannya gitu, ke Cocok ya, nggak? kompatibilitas kita dengan pasangan gitu. Siapa tahu ketika nikah jangan-jangan karena memang komunikasinya terbatas, jadi kita nggak terlalu mempedulikan. Oh ya udah kita nikah, tapi nggak terlalu kompatibel, dan nggak tahu karena nggak pernah ketemu atau jarang ketemu, sibuk kerja gitu. Ya, jadi masa karantina ini justru menjadi sebuah tes gitu untuk beberapa pasangan. Kalau kita gimana nih? Kalau kita kayak enjoy aja ya. Ya enjoy aja gitu, sama seperti sebelumnya. Ya kadang fun, kadang nggak fun, cuma intensitasnya aja lebih sering. Banyak yang nanya, Kak Enda, kalau udah nikah tuh kayak gimana sih? Ya biasa aja, kayak gimana sih kita satu rumah sama temen, udah kayak temen kan ya. Mungkin ada lagi mungkin yang mau kamu tambahin? Nggak ada sih, ya keep fighting aja. Buat yang belum menemukan jodoh atau belum menemukan timing yang tepat gitu ya, kita nggak ngeras, maksudnya nggak mau mendorong ayo cepet nikah, nggak juga menyarankan untuk berlama-lama ya. Pasti Tuhan juga ada kasih waktu terbaiknya kan ya. Kita bukan yang milih kita mau nikah cepat atau kita mau nikah lama. Sebetulnya kalaupun kita belum nikah, mungkin di usia sekarang juga ya we need to enjoy our moment ya. ya. Yang penting enjoy sih. Enjoy, jangan dibawa stres, jangan dibawa gimana. Emang ya namanya stigma masyarakat pasti ada. Tinggal kitanya mau bisa memasukkan itu sebagai input di otak kita atau tidak gitu. Kan yang lebih baik tidak. Kita harus bisa menikmati hidup kita dengan cara kita sendiri gitu. Pokoknya nanti di next video kita juga bakal ngobrolin apa aja nih yang sebetulnya lebih dalam lagi soal kehidupan pernikahan kita. Gimana kita tuh coba banget mendobrak stigma-stigma yang ada di masyarakat. Contohnya soal kehamilan, soal istri kuliah lagi, atau dan lain sebagainya. Kayaknya untuk vlog ini kita segini aja ya. Yeah. Sampai ketemu di vlog kita berikutnya. Bye. Dadah.